Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di minggu biasa yang ke-28 9 Oktober 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, bersyukurlah dalam segala hal. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kata bersyukur atas kebaikan, atas apa yang baik yang terjadi, atau kata terima kasih. Kata-kata ini adalah kata yang sederhana, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Karena di sana ada pengakuan, ada komunikasi yang mengapresiasi. Kata terima kasih atau kata bersyukur juga menunjukkan keyakinan bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang baik. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang datang dari cinta. Tetapi harus juga diakui bahwa mengucapkan kata syukur, mengucapkan kata terima kasih harus diajarkan dengan baik, perlu dibiasakan terus-menerus. Karena pada dasarnya tidak mudah untuk punya attitude, punya sikap syukur, punya sikap terima kasih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita melihat sikap terima kasih pada Naaman, panglima perang Raja Aram. Dia mendapat kesembuhan dari penyakit kustanya setelah dia mengikuti petunjuk dan arahan Nabi Elisa mandi di sungai Yordan. Dia sesudah mengalami kesembuhan, dia balik ke Nabi Elisa. Dia tunjukkan syukurnya. Bukan hanya itu, dia tunjukkan imannya pada Tuhan yang sudah menyembuhkan dia dengan komitmen baru
dengan imannya yang sekarang, yang sudah baru, yaitu menyembah Tuhan dan tidak ada Allah lain lagi yang akan disembah. Kesembuhan yang terjadi karena kasih karunia Tuhan, kemudian disyukuri dengan iman, mendatangkan kesembuhan total, permanen, mendatangkan perubahan lewat pertobatan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ada 10 orang kusta, 9 Yahudi, 1 Samaria. Semuanya mereka jadi satu grup, tidak ada lagi pemisahan antara yang Yahudi, Samaria, karena mereka semua kusta. Mereka semua adalah orang yang tersisihkan, terpinggirkan. Mereka adalah orang berdosa karena mereka menderita penyakit kusta. Mereka semua minta pada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Yesus hanya katakan kepada mereka, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu pada imam-imam." Dalam perjalanan ke sana mereka sembuh. Mereka mengalami kesembuhan. Semuanya disembuhkan dalam perjalanan. Tetapi hanya ada satu orang yang menyadari kesembuhan. Orang Samaria. Dia balik kepada Yesus dan dia ucap syukur dan terima kasih dengan tersungkur depan kaki Yesus. Orang ini mengalami penyembuhan total, fisik dan juga rohaninya, spiritual. Orang ini mengucapkan syukur dengan iman. Karena itu, Yesus dengan tegas katakan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, dia mengalami kesembuhan total, keselamatan total. Terus mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan 9 yang lainnya? Tidak diceritakan dalam Injil. Ada 2 kemungkinan. Mungkin saja mereka kembali menjadi kusta karena mereka tidak bersyukur. Atau mereka sembuh secara fisik, tapi yang pasti tidak secara rohani. Karena mereka tidak punya attitude bersyukur, berterima kasih. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengucapkan syukur, terima kasih adalah sikap hidup Kristiani. Yesus sendiri selalu mengajarkan untuk bersyukur. Kita ingat doa agung Yesus. Yesus mulai dengan bersyukur. Atau dalam doa Bapa kami yang diajarkannya, Yesus mulai dengan nada syukur. Yesus sungguh menempatkan sikap bersyukur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kepadanya. Kalau kita katakan kita beriman, maka sikap bersyukur, sikap mengucapkan terima kasih adalah bagian di dalamnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa Bapak Paus Fransiskus ketika dia memberikan nasihat kepada keluarga Kristiani tentang 3 kata kunci hidup berkeluarga yang benar dan baik, salah satu kata adalah thank you, terima kasih, dan 2 kata yang lain adalah help dan sorry, tolong dan maaf. Berterima kasih dan bersyukurlah dalam segala hal, bukan hanya untuk hal-hal yang besar, tetapi terlebih untuk hal-hal yang kecil yang sering tidak diperhatikan. Contoh, ketika masih bisa bangun pagi hari, siapa yang tahu bahwa dia bisa bangun pagi hari? Atau kita masih bisa saling menyapa, saling memberi senyum, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil yang sering tidak diperhatikan. Karunia Tuhan semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih untuk itu. Ada begitu banyak alasan, saudara dan saudariku, untuk bersyukur pada Tuhan dalam hidup, untuk berterima kasih. Dan satu contoh bagus kita pupuk rasa syukur dan terima kasih itu adalah dengan menghadiri perayaan syukur, perayaan Ekaristi. Bersyukur
atas kasih Bapa, atas keselamatan yang kita terima lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya buat kita. Saudara dan saudariku, mari kita terus melatih diri kita untuk selalu hidup dalam rasa syukur dan terima kasih, dan tidak dalam nada mengeluh serta putus asa. Kita bersyukur dan berterima kasih dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan sikap perbuatan kita, dengan sikap kasih kita, dengan saling berbagi, saling peduli, memberikan apa yang lebih yang ada pada kita. Itu sikap bersyukur, itu sikap terima kasih. Ketika kita bersyukur, kita ingat bahwa seperti dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, Tuhan Allah kita itu setia walaupun kita sering tidak setia. Karena itu bersyukurlah selalu dalam segala hal, karena Allah setia memberikan kita semua yang baik. Dalam segala sesuatu yang tidak baik menurut kacamata kita, ada sesuatu yang Allah ajarkan di sana, sesuatu yang baik. Bersyukurlah. Semoga rasa syukur dan terima kasih kita ada dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta dan karunia-Mu. Bantulah kami agar terus melatih diri kami dalam bersyukur, dalam berterima kasih, baik itu lewat perkataan dan juga terutama tindakan kami, yaitu tindakan kasih. Biarkanlah iman kami padamu bertumbuh, berkembang, kuat dalam rasa syukur dan terima kasih senantiasa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat hari Minggu. Salam Sang Sabda dari Soferdi Surabaya. Jalanilah hari ini dengan senyummu.